Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang semuanya. Pada hari ini kita akan masuk ke pembahasan mengenai pajak penjualan barang mewah ya. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai PPN. Nah, ini adalah merupakan PPNBM ya, yang kaitannya atau yang khususnya terkait dengan barang-barang tertentu yang diatur dalam undang-undang yang tergolong ke dalam barang mewah. Nah, dasar pertimbangan PPNBM adalah berdasarkan pasal 5 ayat 1, yaitu atas penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh produsen atau atas impor BKP yang tergolong mewah di samping dikenakan PPN juga dikenakan PPNBM dengan pertimbangan. Nah, jadi berdasarkan Undang-Undang Perpajakan bahwa selain dikenakan PPN untuk barang-barang tertentu yang nanti kita akan lihat klasifikasinya, maka itu juga dapat dikenakan tarif PPNBM ya. Jadi tidak semua barang, hanya sesuai barang-barang yang diklasifikasikan atau diatur dalam undang-undang saja. Nah, mengapa alasannya seperti itu? Karena yang pertama, perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Artinya di sini kita di dalam masyarakat tentu saja kita memiliki strata. Mereka yang berpenghasilan lebih maka akan dikenakan pajak lebih besar ya, karena ini sesuai dengan prinsip keadilan ya di dalam pungutan pajak. Perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah ya. Dikarenakan untuk yang BKP yang tergolong mewah ini biasanya import ya. Jadi nanti kita akan lebih banyak mendorong ekspor kita dibandingkan impor kita ya. Nah, perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Jadi jangan sampai barang-barang mewah ini menggerus kreativitas juga penghasilan dari para pedagang kecil dan menengah ya, UMKM. Dan perlu untuk mengamankan penerimaan negara. Ini adalah merupakan sumber penghasilan yang dikenakan di PPNBM ini juga adalah merupakan sumber penghasilan bagi APBN ya. Oke, sekarang apa yang disebut dengan klasifikasi barang mewah atau definisinya dulu? Yang pertama adalah bahwa barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Jadi artinya di sini adalah barang yang sifatnya itu tersier atau barang yang sifatnya itu di luar kebutuhan pokok ya, tetapi hanya bisa dipenuhi untuk kalangan tertentu. Ya, nah seperti yang dikatakan di poin kedua. Selanjutnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi ya, karena tentu saja disebut barang mewah berarti dia memiliki harga yang di atas rata-rata. Nah, barang tersebut biasanya dikonsumsi tujuan utamanya adalah bukan sebagai kebutuhan tetapi adalah sebagai status atau prestige ya. Dengan kita bisa memiliki barang tertentu, maka otomatis di situ jugalah status kita akan terlihat baik gitu ya. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat seperti minuman beralkohol. Nah, ada juga barang-barang yang sifatnya diklasifikasikan sebagai barang mewah yang memang diatur dikarenakan harus adanya pembatasan ya. Jadi dikatakan mewahnya itu adalah karena harus adanya pembatasan terkait dengan moral masyarakat dan juga kesehatan ya, seperti itu. Objeknya ya tentu saja adalah merupakan penyerahan BKP yang sifatnya mewah dan juga impor BKP yang sifatnya mewah ya. Oleh siapa? Bisa oleh pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah. Adanya di mana? Di dalam daerah pabean. Kegiatannya apa? Di dalam kegiatan usaha atau pekerjaan pengusaha. Ya. Dan PPNBM ini hanya satu kali dikenakan, artinya tidak double atau tidak berlapis ya. Jadi hanya satu kali dikenakan, setelah itu tidak berkelanjutan seperti itu ya. Jadi hanya pada waktu pembelian atau pada waktu impor seperti itu ya. Nah, itu adalah dikenakannya PPNBM.
Yang termasuk dalam pengertian menghasilkan dalam hal ini adalah bisa bersifat merakit. Merakit itu berarti kita assembling, artinya menggabungkan bagian-bagian tertentu menjadi suatu barang yang utuh gitu ya. Selanjutnya memasak berarti mengolah barang dengan cara memanaskan. Mencampur berarti mempersatukan dengan zat lain atau ya benda lain seperti itu ya. Mengemas berarti mempacking atau menempatkan suatu barang ke dalam suatu kemasan tertentu ya dan membotolkan ya. Ini dalam hal ini artinya memasukkan minuman atau benda cair ke dalam botol yang bisa dilabelkan untuk dijual kembali seperti itu ya. PPNBM ini adalah bagian dari DPP. Nah, dalam hal pengusaha kena pajak yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah menggunakan barang kena pajak yang tergolong mewah lainnya sebagai bagian dari barang kena pajak yang tergolong mewah yang dihasilkannya dan atas perolehan merupakan bagian dari biaya produksi ya. Nah, jadi PPNBM ini nanti kita akan hitung dari mana? Biasanya dari harga jual. DPP-nya itu kita sudah pelajari ya pada minggu lalu ya. Apa itu PPN? Ya, DPP dari PPN. Nah, itu juga lah yang akan dijadikan acuan untuk menghitung PPNBM. Gitu ya. Jadi harga jual, nilai impor, nilai ekspor, nilai penggantian. Nah, itu semua adalah merupakan tarif yang akan kita kenakan nanti untuk PPNBM seperti itu. Nah, ini kita masuk ke klasifikasi tarifnya ya. Yang pertama di sini ada kelompok alat rumah tangga ya, baik itu pesawat pendingin, pesawat pemanas, pesawat penerima siaran televisi ya. Kemudian kelompok peralatan dan perlengkapan olahraga, kelompok mesin pengatur suhu udara, kelompok alat perekam atau reproduksi gambar pesawat penerima siaran radio, kelompok alat fotografi, alat sinematografi dan perlengkapannya. Nah, ini adalah tergolong ke dalam barang mewah selain kendaraan bermotor. Dengan tarif yang sudah ditentukan adalah sebesar 10%. Ya, 10% dari pembelian atau dari DPP-nya. Berikutnya, kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, selain yang dikenakan tarif 10%, biasanya nanti ada klasifikasi lebih jelasnya ya. Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, townhouse, dan sejenisnya. Di dalamnya termasuk rumah atau kantor atau ruko yang luas bangunannya 400 meter lebih dengan harga jual bangunan senilai 3 juta rupiah per meter perseginya ya. Kemudian ada apartemen, kondominium, townhouse dan sejenisnya dengan luas 150 meter persegi atau dengan harga jual 4 juta rupiah per meter perseginya. Ya, selain itu ada kelompok pesawat penerima siaran televisi, antena serta reflektor antena selain yang dikenakan tarif 10%. Kelompok mesin pengatur suhu udara, mesin pencuci piring, mesin pengering, pesawat elektromagnetik dan instrumen musik dan juga kelompok wangi-wangian. Semua ini dikenakan tarif PPNBM selain kendaraan bermotor dengan tarif sebesar 20% ya. Seperti itu. Berikutnya kelompok kapal atau kendaraan air lain, baik itu sifatnya sampan, kano kecuali untuk yang keperluan negara ya, karena kalau untuk keperluan negara selalu tidak dikenakan pajak ya, sesuai dengan undang-undang perpajakan. Kelompok peralatan dan perlengkapan olahraga selain yang dikenakan tarif 10% tadi itu bisa dikenakan tarif 30% ya. Jadi tergantung nanti klasifikasinya apakah dia masuk yang 10% atau masuk yang di 30% ya. Biasanya itu sudah ada ketentuan dari identitas barangnya ya atau dari nilai jual barangnya seperti itu. Berikutnya ada tarif yang sebesar 40% ya, yaitu kelompok minuman yang mengandung alkohol, kelompok barang yang terbuat dari kulit tiruan,
kelompok permadani yang terbuat dari sutra atau wool, kelompok barang kaca dari kristal timbal dari jenis yang digunakan untuk meja dapur, rias kantor, dekorasi dalam ruangan, dan untuk keperluan semacamnya. Kelompok barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam mulia atau dari logam yang dilapisi logam mulia atau campuran yang daripadanya. Kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan, kano selain yang dikenakan tarif 30% tadi. Kelompok balon udara atau balon udara yang dikemudikan dengan pesawat udara dan sebagainya. Peluru senjata api atau senjata api kecuali untuk keperluan negara, ya. Kelompok jenis alas kaki, kelompok barang perabot rumah tangga kantor, kelompok barang yang terbuat dari porselen, tanah lempung Cina atau keramik, kelompok barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu selain batu jalan atau batu tepi jalan, itu semua dikenakan PPNBM dengan tarif 40%, ya. Itu adalah klasifikasi yang non kendaraan bermotor. Nah, sekarang bagaimana untuk yang klasifikasi PPNBM berdasarkan PP nomor 41 tahun 2005 yang mengatur mengenai PPNBM tentang kendaraan bermotor. Yang pertama, untuk yang 10% itu dikenakan pada mobil berpenumpang 10 orang atau lebih dengan bahan bakarnya adalah solar, ya. Yang berikutnya mobil berpenumpang kurang dari 10 orang selain sedan atau station wagon, ya. 2WD, kemudian kapasitas silindernya sampai 1500 cc, ya. Untuk yang tarif dengan tarif 20%, mobil berpenumpang kurang dari 10 orang selain sedan atau station wagon. Kapasitas silindernya antara 1500 sampai 2500 cc. Mobil double cabin dengan berpenumpang lebih dari 3 orang untuk semua kapasitas silinder yang masanya tidak lebih dari 5 ton. Itu kenakan tarif 20%. Kemudian tarif 30% itu adalah untuk sedan atau station wagon yang berpenumpang kurang dari 10 orang dengan kapasitas silinder sampai 1500 cc. Selain itu, ada juga sedan atau station wagon dengan kapasitas sampai 1500 cc, ya. Seperti itu. Untuk yang tarif 40% itu adalah mobil selain sedan atau station wagon yang berpenumpang kurang dari 10 orang dengan bahan bakarnya bensin, kapasitas silindernya adalah 2500 sampai 3000 cc. Seluruh jenis mobil 4WD dengan bahan bakar bensin dengan kapasitas silinder antara 1500 sampai 3000 cc. Seluruh jenis mobil 4WD bahan bakar solar dengan kapasitas silinder 1500 sampai dengan 2500 cc. Untuk tarif 50% adalah semua jenis kendaraan yang dipakai sebagai kendaraan golf. Tarif 60% itu adalah motor dengan kapasitas silinder 250 sampai 500 cc. Nah, dalam hal ini adalah kendaraan khusus untuk perjalanan di atas salju, pantai, gunung, atau sebagainya. Tarif 75% adalah seluruh jenis mobil bensin dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc, seluruh jenis mobil solar dengan kapasitas silinder lebih dari 2500 cc, motor dengan kapasitas silinder lebih dari 500 cc, dan trailer juga semi-trailer mobil karavan untuk perumahan atau kemah. Tarif PPNBM selain kendaraan bermotor, ini juga ada, ya. Ini adalah yang tadi, ya, kita sama saja ini dengan yang tadi sudah saya sebutkan. Anda bisa review kembali, ya. Ada juga yang tidak dikenakan PPN impor, ya, PPNBM impor, ya. Atas impor apa? Jadi kalau kita impor, kita lihat dulu impornya impor apa, ya. Nah, untuk impor-impor yang ini kita tidak kenakan PPNBM impor. Yang pertama ada kendaraan CKD, kendaraan sasis, kendaraan pengangkutan barang, motor sampai dengan 250 cc, mobil untuk mengangkut 16 orang, mobil ambulan, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, mobil tahanan, dan mobil angkutan umum, kendaraan protokoler untuk kenegaraan, kendaraan untuk mengangkut 10 orang sampai 15 orang yang digunakan oleh TNI Polri, dan kendaraan patroli TNI Polri yang biasanya dipakai untuk kepentingan dinas negara itu tidak dikenakan PPNBM impor, ya. Selain itu ada juga kepala susu atau susu yang diasamkan, ya, ini sifatnya berupa ragi, ya.
Air buah atau air sayuran yang belum diragi atau tidak beralkohol, minuman yang tidak mengandung alkohol yang dibotolkan atau dikemas, produk kecantikan untuk kulit, tangan, kaki, rambut, serta perparat rias lainnya, teh dalam kemasan, pesawat telepon seluler, wireless modern, pesawat telepon tanpa kabel, TV dengan ukuran sampai dengan 21 inch, mesin cuci dengan ukuran sampai dengan 6 kilo, lemari es dengan kapasitas 180 liter, AC dengan ukuran sampai dengan 1 PK. Ya, CAL, alat fotografi, sinematografi dan pelengkapannya, alat perekam atau reproduksi baik itu sifatnya VCR, VCD, DVD ya dengan harga jual nilai impor sampai 1 juta. Alat pemutar atau perangkat pemutar media rekaman suara, mesin penjawab telepon, perangkap pita magnetik, dana radio komunikasi, kamera dengan nilai jual sampai 500.000, pengering rambut, permadani tertentu yang terbuat dari serabut kelapa, sutrawo atau bulu hewan halus, pengering tangan, alat permainan video dari yang jenis digunakan dari TV, mainan anak-anak, ya. Kendaraan bermotor ini tadi sudah ya, sama saja dengan yang tadi sudah saya jelaskan. Bisa Anda lihat kembali ya. Oke, kendaraan umum, kendaraan angkutan barang tidak dikenakan ya. Nah, menurut undang-undang yang termasuk dalam barang mewah dan wajib pajak PPNBM, tadi ya, ini kita sudah jelaskan apa tadi bukan merupakan kebutuhan pokok, hanya dikonsumsi oleh untuk golongan tertentu, hanya menunjukkan status kekayaan dan oleh yang pendapatannya tinggi. Jadi, jika Anda merasa membeli barang sesuai dengan salah satu lebih dari kategori di atas, maka diwajibkan membayar PPNBM. Menurut Undang-Undang PPN, untuk menghitung PPNBM, dibutuhkan DPP. DPP itu adalah ini ya, harga jual, biaya penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dan nilai lainnya. Seperti yang sudah kita lakukan pada perhitungan PPN. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana perhitungan PPNBM. Ya, menghitung PPN dengan unsur ada PPNBM. Seperti itu ya. Nah, jadi caranya adalah dengan rumus ketika misalkan suatu PPN itu ada PPNBM-nya, misalkan di dalam soal itu disebutkan PPNBM, maka kita harus menghitungnya dengan cara tarif PPN. Tarif PPN di sini dalam artian 10% ya. PPN di sini 10%. Dikali harga barang atau terserah ya DPP ya. Kita sebut sebagai DPP, bisa sebut harga barang, nilai penggantian, harga jual, nilai ekspor atau apapun itu ya. Kita kurangi dengan PPNBM. Ya, jadi PPNBM ini biasa sudah ditentukan, tarifnya sudah ditulis berapa persen di soal ya. Contohnya, Bapak Ahmad merupakan seorang pengusaha di bidang produksi film. Nah, pada satu saat beliau membeli sebuah mobil sport mewah dengan harga 900 juta. Berdasarkan DPP, mobil tersebut terkena tarif PPNBM sebesar 40%. Lalu berapa nilai uang yang harus dibayarkan Bapak Ahmad untuk membawa masuk mobilnya kembali ke Indonesia atau membawa masuk mobilnya masuk di Indonesia, seperti itu ya. Jadi rumusnya adalah PPN, itu adalah tarif PPN, kita kalikan harga barang, dikurangin PPNBM. Ya, begitu. Jadi 10% kita kalikan harga barang ada 900 juta, PPNBM-nya itu adalah 360. Berarti 10% kita kalikan 540, jadi 54 juta. Nah, kalau dikatakan berapa harga totalnya? Berarti harga mobil total ditambah PPN, ya PPN-nya tadi 54, ya ditambah dengan 360 juta ya. Jadi biasanya gitu ya, kalau kita membayar itu kan sudah include dengan PPN dan PPNBM, maka totalnya adalah 1.314 juta. Ya, seperti itu. PT Irsyadin yang merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi berbagai macam barang elektronik mewah seperti AC dan lemari pendingin. Barang yang diproduksi di sini termasuk dalam kategori barang mewah dengan tarif PPNBM sebesar 20%. Pada bulan Desember 2017, PT Irsyadin menjual lemari pendingin ke toko Ahmad dengan sebanyak 30 unit dengan harga jual barang sekitar 6 juta. Lalu berapakah nilai PPN-PPNBM yang harus dipungut
dan dibayarkan kepada pemerintah. Nah, ini ya. Oke, jadi kita tahu bahwa harga barangnya adalah 30 dikali 6 juta. Kemudian PPNBM adalah sebesar 40, sorry ya, harusnya di sini PPNBM-nya harusnya 20% ya. Jadi Anda bisa review kembali, diulang kembali ya. Tapi kalau andai kata dengan tarif sekian, caranya sama, tarif PPN dikali harga barang dikurangi PPNBM ya. Ini saya rubah saja mungkin biar lebih mudah. Jadi kita sesuaikan saja 40% ya. Nah, seperti ini biar sama pengerjaannya. Oke, berarti 30 kita kalikan 6 juta, kemudian totalnya 180 juta kita kalikan 40%-nya, maka 10% kita kurangi 180, kita kurangi, jadi hasilnya adalah 108 ya, 108 juta, maka PPN-nya adalah 10.800.000. So, kalau ditanya berapa, maka total yang harus dibayarkan adalah harga barang ditambah dengan PPN, ditambah dengan PPNBM. Itu biasanya yang akan dibayarkan oleh PT tersebut ya. Ini dalam kasus pembelian. Lalu bagaimana dalam kasus impor? Di sini PT Nusa Cyber ya. PT Nusa Cyber. Oke. Ya, di sini tergolong dia mengimpor barang kena pajak yang tergolong mewah dengan nilai kos sebesar 120 juta. Asuransinya sebesar 20 juta, ongkos angkutnya sebesar 25 juta. Bea masuknya sebesar 15% dari CIF serta pungutan pabean lainnya adalah sebesar 10.250. Atas impor dikenai PPN sebesar 10% dan pajak penjualan atas barang mewah sebesar 30%. Nah, kita hitung dulu DPP-nya ya. Atau kalau DPP itu pada impor itu kita sebut sebagai nilai impor. Jadi DPP itu adalah nilai impor. Nilai impor itu adalah CIF ditambah bea masuk ditambah bea masuk tambahan. Totalnya kita jumlahkan semua yang tadi adalah 200 juta. Selanjutnya PPNBM itu ada 30%. Ya, 30% berarti 200 juta kali 30% yaitu 60 juta. Rumusnya sama, PPN itu adalah tarif PPN dikalikan harga barang dikurangi PPNBM. Berarti 10% kita kalikan 200 juta dikurangi 60 juta, maka hasilnya adalah 140, berarti total adalah 14. Jadi kalau ditanya berapa total keseluruhan harus dibayarkan, berarti 200 ditambah 60 ditambah 14, itu yang biasa dibayarkan. Artinya DPP ditambah PPNBM ditambah PPN. Ya. Oke, saya rasa seperti itu untuk PPNBM. Ya, silahkan Anda review dan ulang kembali. Nanti untuk tugas dan latihannya saya akan posting pada Google Classroom. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum.